Baik, kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya. Untuk kelas 10 kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Dan sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu di kelas 10, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, dua variabel itu artinya di sini ada X dan Y. Jadi kita mencari nilai X dan Y. Dan terkadang menggunakan dua variabel itu bisa P dan Q, M dan N tergantung dari bentuk soal. Oke, pembelajaran dua variabel ini pernah belajar di SMP di bangku duduk kelas SMP kelas 9 itu belajar metode eliminasi, substitusi dan metode gabungan. Di sini teman-teman pernah membaca sebuah soal matematika yang ibu membeli 3 beras merah, misalnya 13 kilo beras merah dengan harga 13.000. Kemudian ibu, nah itu termasuk dalam bentuk soal sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di sini saya coba akan jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga di video ini kalian lebih paham, dan yang sudah paham dapat ditingkatkan lagi. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Yang pertama adalah bentuk umum dari persamaan dua variabel. Itu A1X ini sebenarnya rumus plus B1Y. Jadi ada X dan Y. Sama ya. Kemudian dia mempunyai 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua menggunakan metode substitusi, dan yang ketiga menggunakan metode gabungan. Tetapi intinya dari sini teman-teman hanya mencari X. Hanya mencari X. Jadi kita bebas menggunakan, lebih nyaman yang menggunakan metode eliminasi, substitusi ataupun gabungan. Tetapi intinya pada saat nanti mengerjakan ujian, cari yang lebih mungkin Anda lebih nyaman. Oke, kita coba contoh metode eliminasi. Yang pertama adalah 3x min 2y sama dengan 10, 4x min 3y sama dengan 15. Tentukan nilai x dan y. Untuk eliminasi, kalau kita mencari X, ini kita kali silang. Contoh di sini misalnya 3X min 2Y sama dengan 10, 4X min 3Y sama dengan 15. Oke, kalau kita mencari nilai Y dulu, maka ini kita kali silang. Ini untuk mencari nilai Y. Oke, cara menggali silangnya adalah 3 dan 4 kita kali posisi, kita kali silang aja ya teman-teman. Kita kali silang, bikin dulu garis, kemudian yang 4 kita kali 4 di sini, yang 3 kita kali ke bawah 3. Sekali lagi, kalau di sini misalnya 3 dan 4, 4-nya kali ke atas ya, kemudian 3-nya kali ke bawah. X-nya jangan ditambahin, jangan diikutin 4x, 3x, nggak usah. Kalau misalnya nanti di sini ada min 4, masih jangan tulis min 4, tulis cuma angkanya saja. Sampai sini paham? Kemudian kita kali 4 dikali 3, 12x. 4 dikali min 2, min 8y. Oke, saya bikin tanda dulu. 4 dikali 3x min 12x, 4 dikali 2y min 8y, kemudian 4 dikali 10 itu sama dengan 40. Sama dengan 40. Oke, kemudian sama seperti halnya dengan ini, 3 dikali 4, 12x, 3 dikali min 3, min 9y, kemudian 3 dikali 15, positif 45. Nah, di sini kan tujuan kita kan menghilangkan si x ya. Nah, ini tujuannya kenapa kita kali silang tuh biar si x-nya hilang. Jadi kan 12, biar tandanya hilang bagaimana? Maka kalau seandainya 12x sama 12 hilang, maka tandanya kurang. Ya kan 12 dikurang 12 habis ya, maka tandanya kurang. Nah gitu. Kalau misalnya kamu kasih tambah, belum habis dong, masih
masih berkelanjutan, maka kita menggunakan tanda kurang. Nah, berarti tinggal kita coret 12 habis ya. 12 dikurang 12 habis. Kemudian kita hitung min 8 dikurang. Caranya gini, min 8 dikurang min 9. Sekali lagi ya, nih ikutin minnya, min 8 dikurang min 9. Kan negatif kali negatif positif, berarti min 8 positif 9. Kemudian kita sederhanakan, punya utang 8 dibayar 9 sama dengan positif 1. Sekali lagi ya, min 8 dikurang min 9. Kalau di sini positif berarti tinggal 8 dikurang dalam kurung 9. Ada baiknya dijabarin biar kamu tuh bisa menyederhanakan. Berarti ini tinggal Y. Kalau 1 itu bisa ditulis 1 ya. Bisa ditulis, jangan tulis 1 tapi tulis Y-nya saja. 40 dikurang 5. 40 dikurang 45. 40 dikurang 45 gitu ya, dijabarin ya. Maka min 5. Maka ketemulah nilai Y-nya min 5. Kemudian kita coba yang mencari si X. Caranya bagaimana? Tulis lagi soalnya, 3X dikurang 2Y sama dengan 10. 4X min 3Y sama dengan 15. Kemudian kita kali silang. Nah, tadi tujuannya gimana? Kita mau mencari si X. Kalau kita mencari si X, nah, kalau kita mencari si X ini, kita ganti cari nilai X. Nah, tinggal kita kali silang. 2-nya, ingat minnya jangan diikutin. 3-nya kali 3, kali 3, 2-nya dikali 2. Ya, 3 dikali ke atas, 2-nya kali ke bawah. Baru kita kalikan seperti biasa. 3 dikali 3, 9X. 3 dikali min 6. 3 dikali min 2, min 6Y. 3 dikali 10 sama dengan 30. Paham? Lagi, 2 dikali 4, 8X. Variabelnya ikutin ya. 2 dikali min 3, min 6Y. Nah gitu ya. 2 dikali 15 sama dengan 30. Oke. Nah, tujuan kita apa tadi? Si Y-nya sudah kembar nih, 6 dan 6. Kalau kita bikin tandanya kurang, kan kita ini ingin menghilangkan si 6Y ya. Kita coba, kita ilustrasikan. Min 6. Kita bikin tambah ya. Ditambah min 6. Kita bikin tambah sini. Tapi tujuannya untuk menghabiskan min 6 tambah min 6, min 12. Berarti ini belum habis. Kita coba pakai tanda kurang. Min 6 dikurang min 6. Ya, min 6 tandanya misalkan kurang. Min 6 berarti negatif kali negatif positif, berarti min 6 plus 6 sama dengan 0. Habis. Maka tanda yang lebih tepat adalah kurang. Maka jawabannya adalah ini kurang, ini habis. Habis. Kemudian 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 tinggal X atau 1. 30 dikurang 30 itu 0. Oke, kemudian 0 dibagi 1 tetap nilainya 0. Maka di sini X sama dengan 0. Itu jadi himpunannya 0, min 5. Kita coba soal berikutnya lagi biar lebih paham. Baik, kita lanjut ke soal cerita 2 variabel. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini lebih banyak membahas tentang soal cerita. Jadi di sini kita banyak menggunakan pemisalan. Ya, kita baca dulu soalnya. Harga 3 sak semen dan 1 sak kapur dengan harga 160.000, sedangkan harga 1 sak dan 4 sak kapur dengan harga 145.000. Maka berapa harga 1 sak semen dan 1 sak kapur? Nah, di sini kita harus lebih banyak memisalkan suatu variabel.
Jadi di sini kita misalkan semen itu X, oke, kemudian kapur itu Y. Oke, sekali lagi, semen itu kita lambangkan dengan X, dan kapur kita lambangkan Y. Kemudian, kalau di dalam soal cerita ada kata dan, ya, ini ada dan, kemudian juga dan, maka itu artinya tambah. Maka di sini dan itu adalah tambah. Oke, kita langsung harga 3 sak, berarti kan semen ya, berarti 3X. Maka di sini 3X dan berarti plus 1 itu bisa langsung aja Y sama dengan 160.000. Oke. Kemudian sedangkan harga 1 sak semen ya, sini semen. Berarti sini X ya, 1 ya, plus dan 4 sak kapur berarti 4Y sama dengan 145.000. Oke, kita gunakan cara yang eliminasi dulu ya. Kita gunakan eliminasi. Eliminasi itu artinya kita mencari X dan Y. Kita harus kali silangkan. Oke, yang pertama kita kali silang dulu nih. Kita mau mencari nilai Y. Berarti kita kalau mencari nilai Y, ini yang kita ganti posisi. Ini kan 1, berarti ini dikali 1. Ini 3, makanya dikali 3. Gitu ya, teman-teman. Kemudian tinggal kita kalikan. 1 dikali apapun, 1 dikali semuanya tetap nilainya sama. Jadi kita tinggal tulis ulang, berarti 3X plus Y sama dengan 160.000. Oke, kemudian 3 dikali X, 3X, 3 dikali 4Y plus 12Y, 3 dikali 145. 3 dikali 145 itu kita kalikan ya, di sini 145 ya dikali 3. Sambil belajar ya perkalian. 5 kali 3 15, simpan 1. 3 kali 4 12, 12 tambah 1 13, simpan 1. Gitu ya. Ini coret, 3 kali 1 3 tambah 1 4, berarti 435.000. Sini 435.000. Oke. Karena di sini tujuan kita menghilangkan si X, maka ini kan X udah sama 3 dan 3, maka tandanya harus kita bikin kurang ya. Kalau tambah berarti belum habis. Nah, 3 dikurang 3 itu habis. Oke, kemudian 1, ini kan 1 dikurang 12. Saya jabarin ya, 1 dikurang 12. Dari mana 1? Ini Y. Berarti di sini min 11. Maka di sini min 11Y. Gitu ya. Kemudian 435 dikurang 160. Ya, berarti di sini 400, berarti saya ulangi lagi, 435 dikurang 160 gini ya. Kita hitung 5 kurang 0 5 gini kan. Kemudian 3 dikurang 6 tidak bisa. Kita pinjam di sini 4, jadi sini 13, di sini 3. 13 dikurang 6 itu 7 gitu ya. 3 dikurang 1 tuh 27. Berarti 3 kurang 1 2. Berarti jawabannya adalah 275.000. Kemudian kita bagi Y sama dengan, ini pindah ruas ya. Min berarti 275.000 dibagi min 11. Maka jawabannya adalah 25. Berarti di sini Y sama dengan min 25.000 ya. Oke. Oke, kemudian kita mencari nilai Kita mencari nilai X.
kita tulis ulang lagi. 3x plus y sama dengan 160.000. X plus 4y sama dengan, sorry di sini min ya, di sini min 6, berarti ini min, berarti min dibagi min habis ya, maka y-nya 25 ya, y-nya adalah 25.000. Kemudian di sini 145.000. Oke, karena kita mencari nilai si x, maka y-nya kita kali silang ya. Maka di sini kali 4 kali 1. Maka 4 kali 3 12x, 4 kali y 4y, 4 kali 160 itu 640. Oke, kemudian kalau dikali 1 maka tetap saja 1, berarti x plus 4y, 1 kali x, 1 kali 4, 4y, 1 kali 145 berarti 145.000. Kemudian kita kurang. Oke, kita kurang. Karena tujuan kita menghabiskan 4, maka kita tinggal pakai tanda kurang. Kemudian 4 dikurang 4 itu habis, nilainya 0. Kemudian 12 dikurang 1 berarti 11x, sorry ya. Kemudian 640 dikurang 145 berarti itu 495.000. Oke, maka x sama dengan 495.000 dibagi 11 ya, dibagi seperti biasa ya. Kemudian hasilnya adalah 45.000. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Kemudian ditanya adalah harga 1 sak semen dan 1 kapur, berarti maka intinya adalah kan harga 1 berarti x plus y. X-nya berarti kan semen ya. Berarti ini semennya. Ya, kita tulis ini semen. Harga per semen adalah 45.000. Gitu ya. Harga per kapur adalah 25.000. Ini kapur. Oke, baru kita jumlahkan. Ditanya dalam maka berapa 1 sak dan 1 kapur, berarti 45.000 ditambah 25.000. Oke, maka jawabannya 70.000. Maka totalnya adalah semuanya adalah 70.000 atau rupiahnya adalah 70.000. Jadi di sini kita harus memisalkan dan hati-hati dengan penggunaan tanda. Oke, masih semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh materi SPLDV, tetapi di sini kita menggunakan metode gabungan. Nah, saran saya ada baiknya menggunakan metode gabungan. Kenapa metode gabungan? Karena yang satu bisa kita eliminasi, yang satu bisa kita substitusi. Jadi lebih gampang menggunakan metode gabungan. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu menggunakan eliminasi. Kalau eliminasi itu kita harus mematikan si X dulu, kemudian maka ketemu Y. Baru kalau kita silangkan yang si Y, maka kita ketemu nilai X. Nah, itu boleh, tergantung kalian lebih nyaman yang mana. Ya, di sini Bapak cuma ngajarin dan mengulang kembali materi kelas 8 yang tentang dua variabel. Oke, seperti biasa. Di sini ada contoh, tetapi kita menggunakan metode gabungan. Oke, 2x min 3y sama dengan 21. X plus 2y sama dengan min 7. Kemudian, maka nilai 4x min 2y adalah, nanti teman-teman suatu saat mau kuliah atau UTBK nanti, itu akan sering ketemu dengan soal yang begini. Ada x dan y. Nah, itu disebut dengan dua variabel ya. Oke, kita kerjakan, berarti kita tulis 2x min 3y sama dengan 21. X plus 2y sama dengan min 7. Oke, kalian bebas mau menggunakan X, mau dikali silangkan dulu, apa mau Y.
Ya terserah ya, jadi mau Y boleh, mau X, tapi saya lebih gampang kita gunakan 2 ya, di X. Bebas ya, mau pakai Y juga boleh, nanti kita buktikan. Ini 2 sama 1, satunya pindah ke atas, 2-nya pindah ke bawah, sorry ya. Satunya, ini 1 ya, pindah 1, 2-nya pindah ke bawah. Oke, baru kita cek out, kita kalikan. 1 dikali 2, maka itu apa? Tetap aja nilainya sama ya, maka tinggal tulis ulang. 3Y sama dengan 21. Sekarang 2. Nah, 2 kita kali semuanya. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 7 plus 4Y. 2 dikali min 7 sama dengan min 14. Oke, tadi tujuannya kita menghabiskan si X ya, menghilangkan, maka tandanya ini kan 2 dan 2. Biar dia mati habis, maka tandanya kurang. Benar ya? Maka tinggal kita kurang. Habis. Kemudian kita jabarkan lagi nih, biar lebih paham ya. Min 3, ini ya, dikurang 4. Nah gitu ya, min 3 dikurang 4. Kalau di sini ini kan positif, sebenarnya boleh tulis nih, misalnya positif dalam kurung min 4, boleh ya. Kalau kita jabarin lagi sama min 3, positif kali min 4 sama aja, gitu ya. Tapi lebih gampang pakai ini biar kalian nggak pusing. Jadi min 3 dikurang plus 4 boleh. Kalau kita jabarin lagi, positif kali negatif, maka min 3 dikurang 4, punya utang 3, ngutang lagi 4, maka menambah ya, berarti min 7Y. Kemudian 21 dikurang 4, kita jabarin lagi, 21 dikurang min 4, 11. Kenapa pakai tanda kurung ya? Ini harus dibikin. Kalau dia ada dalam min depannya, itu bikin dalam kurung. Nah, kalau di matematika ada dalam kurung tuh dia kali. Nah, berarti negatif dikali negatif positif, berarti 21 ditambah 14. Berarti ini 1 tambah 4, 5. 2 tambah 1, 3. Oke, maka 35. Di sini positif 35. Maka Y sama dengan, ini kan kali ya, maka dia jadi bagi. Berarti 35 dibagi negatifnya ikutin, min 7. Maka Y sama dengan 35 bagi 7, min 5. 5 dikali 7, 35. Gitu ya. Nah, bedanya di gabungan, ini kita boleh pilih salah satu nih. Ini atau yang ini. Untuk mencari nilai X, bebas. Mau yang pertama nih, kita coba. 2X min 3Y sama dengan 21. Ganti Y-nya jadi 5. Min 5 semua, berarti 2X dikurang 3 dikali min 5 sama dengan 21. Dari mana? Min 5 dari Y. Maka 2X min dikali min positif. 3 dikali 5, 15 sama dengan 21. Lagi dan lagi, pindah ruas. Yang konstanta dengan konstanta, maka di sini 2X sama dengan 21 positif 15 pindah menjadi min 15. Oke, kemudian 21 dikurang 15 itu berapa? 6 ya. Maka di sini jawabannya 6. Positif ya, karena dia kiri lebih besar dibanding kanan. Berarti 21 dikurang 15, 6. 6 tambah 15, 21. Sama ya. Di sini 2X. Maka saya pindahkan sini ya. X sama dengan 2-nya ke bawah menjadi per 6 dibagi 2 dx sama dengan 3. Jadi kita sudah ketemu nilai X-nya 3 dan Y-nya min 5. Ini yang persamaan 1. Sekarang persamaan 2 nih, kita coba. Persamaan 2 kita menggunakan ini. Boleh ya, apakah sama? X plus 2Y sama dengan min 7. Kita ganti Y-nya menjadi min 5. Dx plus min 5 dikurang sama dengan min 7. X 2 dikali min 5, min 10 ya, sama dengan min 7. Kemudian X pindah ruas ya, yang konstanta
min 7 plus. Kenapa plus? Karena negatif pindah menjadi positif ya. Maka X sama dengan punya utang 7.000 dibayar 10, masih positif 3. Jadi punya kembalian 3. Kemudian ditanya adalah 4X. Maka nilai dari 4X dikurang 2Y. Ya ini cuman sebagai teori, nanti pilih salah satu saja ya. Y-nya berapa? Min 5, X-nya 3 ya. Berarti 4 dikali 3 dikurang 2 dikali min 5. Dari mana min 5? Dari Y. 4 kali 3, kita kalikan ya. Kali dan kali. Oke, ketemu 4 kali 3 itu 12. Ikuti min lagi. Nih, hati-hati dengan min. Negatif 2 dikali negatif 5 lagi ya. Negatif 2 dikali negatif 5 berarti positif dulu. 2 kali 5 10. 11 tambah 10 berarti 22. Maka jawabannya adalah bagian E. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita lebih ditantang untuk mencari nilai dan X ya. Jadi kalian bisa menggunakan metode gabungan dan bisa menggunakan metode eliminasi. Ini juga bisa diaplikasikan dalam bentuk soal cerita. Jadi di sini kalau soal cerita kita harus lebih mahir dalam bentuk rupiah-rupiah ya. Halo guys, selamat datang lagi di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe soal dalam bentuk dua variabel. Jadi kalau kita telaah di dua variabel ini banyak yang variabelnya dalam bentuk pecahan dan lain-lain. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kalian lebih paham dan paham, dan semoga yang video sebelumnya itu dapat dimengerti pelan-pelan dan banyak latihan ya. Namanya matematika kita harus banyak latihan. Oke guys, kita lanjut. Yang pertama adalah bentuk dalam pecahan. Nah ini soalnya X min 1/2Y sama dengan min 7. Kemudian 1/2X plus 1/3Y sama dengan 0. Intinya adalah teman-teman, kita harus pintar mencari KPK ya. Apapun dalam bentuk matematika pecahan itu selalu ada yang namanya KPK. Yuk kelas 5 SD yang bentuk pecahan KPK itu lumayan membingungkan ya. Tapi di sini mudah-mudahan tahu. Oke, kita pecah dulu soalnya. Kita pecah ya. X dikurang min 1/2. Karena ini KPK yang tidak ada, ini kan 2, maka sebenarnya kita kali 2. Berarti di sini X min 1/2Y sama dengan min 7. Maka ini kita kali 7 ya, kita kali 2 ya, fokus nih. Oke, kemudian kita kali 2 dikali X itu 2X. Sama seperti biasanya, lagi dan lagi di persamaan dan pertidaksamaan. Kalau ada pecahan dikali pecahan, jadi gampangnya 2 dibagi 2, 1, simpan 1 ya. Kemudian 1 dikali 1, maka tinggal Y. Gitu ya. Atau mungkin ini 2 dibagi 2 habis, ini ada 1 dikali 1 kali Y tetap Y. Kemudian kalau dia tidak ada per, maka tinggal kali min 7 kali 2 sama dengan min 14. Inilah yang pertama ya. Oke, dan yang kedua adalah kita cari lagi nih 1/2X plus 1/3Y sama dengan 0. Ayo, berapa KPK-nya? Kalau KPK-nya 2 dan 3 itu pasti oke ya. 6 dibagi 2 berapa? 3 kali 1 kali X, 3X. Langsung saja ya. Mahir nih. Plus, kalau di sini plus kalau di sini ya. 6 bagi 3. 2 dikali 1, 2 dikali Y, tetap 2Y. Oke, 6 kali 0 hasilnya 0. Oke. Kemudian kita tinggal sederhanakan atau kita bikin dalam bentuk dua variabel ya. Berarti di sini maka 2X min Y sama dengan min 14, 3X plus 2Y sama dengan 0. Oke, tujuannya sama dengan eliminasi dan gabungan. Mau pakai X dikali silang atau Y tergantung
kamu ya, bebas ya, maka boleh aja kali X aja ya, X kali 3 di sini kali 2. Kali mana 3 kali senang. 3 kali 2, 6X, 3 kali min Y, min 3Y, 3 kali 14. Kita kali aja ya, 14 dikali 3. Ini kan 4 kali 3, 12, simpan 1, 3 kali 1, 3 tambah 2, tambah 1, nah, fokus nih. Jadi 42. Paham ya? 2 kali 3, 6X, 2 kali 2 plus 4Y. 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian, karena tujuan kita ingin menghilangkan X, maka tandanya apa teman-teman? Kurang, benar ya? Nah, ini habis. Sorry, habis ya. Oke, kemudian apa? Langkah selanjutnya kita jabarin min 3Y-nya. Biar lebih gampang, kita bikin min 3Y dikurang 4Y. Sama dengan, Y-nya diamin aja ya nih ya, nggak masalah. Min 3 berarti punya utang 3, ngutang lagi 4. Berarti min 7. Berarti di sini min 7Y sama dengan 42 dikurang 0, 42 ya. Maka Y sama dengan 42 dibagi min 7. Kali-kali berapa yang 42? 6 kali 7, maka Y sama min. Sampai sini paham? Sangat paham sekali. Oke, kemudian di sini kita mencari X. Kalau dieliminasi kan lumayan panjang ya menjabarkan lagi. Kita pakai yang lebih gampang-gampang aja, simple guys. Berarti di sini 2X, ambil aja salah satu ya. Min Y sama dengan min 14. Ingat, nggak boleh pakai yang ini, tapi kita pakai yang soal yang awal. Ganti Y jadi min 6, berarti 2X, min dalam kurung. Ingat, kalau ada min, bikin dalam kurung 6. Tinggal min 14. Negatif kali negatif positif, maka di sini 2X plus 6 sama dengan min 14. Ingat ini apa? Persamaan linear. Maka di sini 2X konstanta dengan konstanta 14 positif dikurang menjadi negatif ya, 6. Maka di sini 2X sama dengan min 14 dikurang 6, punya utang 14. Utang lagi tak? Berarti di sini min 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 2, 10. Ini min berarti min 10. Selesai. Sangat gampang sekali. Oke. Jadi di sini kita harus lebih mahir menjabarkan pecahan-pecahan ya. Kalau sudah gampang pecahan apapun dua variabel, nanti pelajaran berikutnya ini akan sering ketemu nih dua variabel. Jadi kita harus banyak latihan tentang dua variabel. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sama seperti biasa kita telah lagi, berarti di sini boleh ya, di sini langsung saya kasih KPK-nya ya. KPK-nya. Oke. Soalnya dulu nih. X per 5 plus 6Y per 3 sama dengan 6. 2X per 4 plus 5Y per 3 sama dengan 6. KPK-nya adalah 5 kali 3, 15. Gitu ya. Kemudian 15 bagi 5 berapa? Ya, tulis di sini 3. Kemudian, sambil kamera ya. Bis 15 bagi 3, 5. Tulis di sini 5. Kemudian KPK 4 dan 3 itu 12. Kenapa 12? Karena 4 kali 3 12. Oke, kemudian tinggal kita bagi 12 bagi 4 itu 3. Oke, pintar, habis 12 bagi 3, 4. Very good. Kemudian ini kita kali ya, kali 15 kali 6 dan 12 kali 5. Oke, kemudian kita sederhanakan 3 kali X. 6 kali 5 kali 6 30, berarti positif 30Y sama dengan 16 kali 5 ya, 15 kali 6. Ini kita tambah aja 15 5 kali 6 30, di sini simpan 3. 3 kali 6 kali 1 6 tambah 3 9. Gitu ya. 90. Very good. 3 kali 2 6X berarti. Mantap. 4 kali 5 plus 20 sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 ya. Ingat gak? Oke, tinggal kita kurang. Nah ini biar kita mau tujuannya Y-nya sama, maka bagaimana teman-teman? Kita kali sedang lagi. Mantap. Mau Y boleh atau mungkin ini kan 30 20
gitu ya, jangan pakai 6 aja boleh. Kali 6 kali 3. Oke. 6 kali 3 18 X. 6 kali 3 10 180 Y. Kemudian 6 dikali 9 itu 540. Oke. 3 kali 6 18 X. 3 kali 20 plus 60 Y. 3 kali 60 180. Sampai sini paham? Mantap. Kemudian tinggal kita tandanya apa teman-teman? Karena tujuan kita ini menghilangkan, maka tandanya habis 18 nih. Pergi jauh lah. Mantap. Kemudian tinggal kita kurang. Siap ya. Berarti tinggal 180 dikurang 60 di 120, ya kan? 20 Y sama dengan 540 dikurang apa? 180 360. Gak ada negatif karena ini lebih gede ya. Kemudian Y sama dengan 360 dibagi 120. Nah, caranya ini lebih gampang nih. Habis. 36 sama 12 bisa dibagi-bagi berapa teman-teman? Ini biar kalian sebagai belajar ya. 36 sama 12. Bagi 6 dulu deh biar sederhana ini biar lebih gampang kaliannya ya. Dan 36 bagi 6 6. Gitu. 12 bagi 6 2. 6 bagi 7 3. Maka ketemu Y-nya 3. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian kalau ada nanti pecahan menyederhanakan bingung pecahan, nanti di next berikutnya saya akan menjelaskan konsep-konsep matematika dari awal, dari pecahan SD biar kalian lebih paham. Oke, kemudian kita cari X. Maka tadi bebas ya teman-teman, kita gunakan yang atas bawah boleh. Kita gunakan misalnya 3X plus 30Y sama dengan 90. Tinggal pindah ruas. Pindah ruas. Y-nya ganti 3 berarti 3X plus 30 dikali Y-nya ganti 3 tinggal 90. Maka 3X 30 kali 3 90 sama dengan 90. Maka 3X sama dengan 90. Pindah ruas menjadi 90. Oke, maka 3X sama dengan 0. Apapun yang dibagi 0 berarti X sama dengan 0 dibagi 30. Maka X sama dengan 0. Maka bisa kita himpunkan. Bikin dalam himpunan A 0,3. Ini X, ini Y. Sampai sini paham? Mudah-mudahan materi dua variabel dalam bentuk soal cerita, pecahan, metode eliminasi, gabungan itu bebas kamu mau gunakan yang mana. Untuk kelas 10 yang sekarang dicatat dulu semuanya, diputar pelan-pelan, dipelajari baik-baik, sambil ngopi, sambil ngapain, itu tolong benar-benar dipelajari. Kemudian kalau sudah mahir di dua materi ini, persamaan dan dua variabel, nanti ke materi berikutnya lebih mantep, mantul semua. Oke, terima kasih yang sudah bergabung nonton materi ini. Sampai sini materi kita untuk kelas 10 sampai nanti penilaian akhir semester. Harapannya nanti kalian bisa lebih gampang. Oke, tetap di-share videonya kepada teman-teman, di-download offline biar nanti kalian kalau ujian tinggal putar ulang lagi. Terima kasih, selamat belajar buat teman-teman semuanya. Salam matematika.